Oh, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Yang semangat dong. Maneh we sendiri. Aing mah capek, pengen sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zendi Auraheham dari kelas B dengan NIM 67 ingin memaparkan materi bahasa Indonesia tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Nah, kita masuk ke pengertiannya masing-masing. Yang pertama ada topik. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Yang kedua ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari suatu karya seperti cerita, tulisan, atau film. Tema dapat berupa konsep abstrak atau hal nyata yang dikembangkan dari lingkungan atau bangun. Yang ketiga ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Yang keempat ada sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah adalah kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Adapun definisi dari keempat-empatnya yaitu yang pertama definisi topik. Itu subjek atau hal yang dibahas dalam sebuah tulisan, dan yang kedua topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Contoh topik seperti pertandingan cerdas cermat antar mahasiswa pendidikan biologi, tragedi banjir di Samarinda disebabkan oleh hujan deras, dan yang ketiga ada kasus pencurian helm yang marak terjadi di Samarinda. Nah, definisi tema. Tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Contoh tema seperti cinta dan hubungan, pertumbuhan dan perkembangan, pencarian identitas, dan masih banyak lagi. Definisi kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Adapun cara membuat kerangka karangan yaitu memilih tema, menentukan judul, mengumpulkan bahan dan data, memilih dan mengembangkan topik, memperluas kerangka karangan. Adapun contohnya yaitu kerangka karangan ilmiah tesis, ilmiah esai, ilmiah makalah, ilmiah hasil penelitian, dan ilmiah skripsi. Dan yang terakhir, ada definisi sitasi ilmiah. Adalah kutipan atau referensi dari sumber lain yang dimasukkan dalam karya ilmiah untuk mengakui sumber yang dikutip. Adapun susunan pembuatannya yaitu ada kata pengantar, kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, aplikasi penunjang penulisan sitasi, dan plagiarisme. Contoh penulisan sitasi dilakukan dengan metode author date, yaitu nama terakhir atau belakang penulis dan diikuti dengan tahun terbit sumber yang disitasi. Contoh Hartono 2021. Jika penulis lebih dari 2 orang, maka yang dituliskan hanya nama terakhir atau belakang, diikuti dengan et al. Atau dan kawan-kawan, diikuti dengan tahun terbitan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau pantun dulu nih. Betty minum karena haus, ditanya kakak jawabnya berbelit-belit. Jika belajar tidak serius, ilmu yang didapat semakin sulit. Oh my god! Wow! Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.